orangnya Oke. perut nah itu pasti sakit. Aduh, kok saya terasa tersentil ya dok. Ya termasuk dokternya juga kayak gitu. Berat badan juga Ya, jadi berat, gemuk ini ya. itu kan Iya, berat iya, badan. benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar podcast Rumah Sakit Pelita Insani Martapura dan penonton YouTube Pelita Insani Martapura. Kembali lagi di podcast Rumah Sakit Pelita Insani Martapura yang disponsori langsung oleh Bank Syariah Indonesia. Oke, kita sudah sampai di episode kelima dan kembali lagi bersama saya Dr. Gralia Rizky. Dan tentu saja seperti biasa saya tidak sendiri. Kali ini saya sudah ditemani narasumber kita yang sangat luar biasa. Di depan saya sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Imade Dwi Jayantara, spesialis saraf. Selamat malam dok. Selamat malam. Gimana kabarnya dok? Sehat dok? Ya baik-baik saja. Alhamdulillah. Dokter Made mungkin jangan terlalu tegang dok ya. Oke, malam ini kita bakal ngobrol santai-santai aja sih ya dok. Materi kita malam ini adalah tentang nyeri punggung bawah atau kalau dalam istilah medisnya adalah low back pain, LBP nih dok. Dan kebetulan di IGD pun nih dok, saya menemukan banyak sekali pasien-pasien yang datang dengan keluhan nyeri punggung bawah. Terus orang-orang tuh kalau datang dok nyeri punggung bawah sudah konotasinya mengarahnya pasti mikirnya ada saraf kejepit. Nah kali ini mungkin kita akan dapat pencerahan nih langsung dari Dokter Made terkait dengan keluhan nyeri punggung bawah. Mungkin bisa dokter kenalkan dulu sebenarnya apa sih dok nyeri punggung bawah atau low back pain ini dok? Ya terima kasih ya. Yang disebut dengan LBP atau low back pain sebenarnya adalah nyeri pada punggung bagian bawah. Nah, yang disebut dengan punggung bagian bawah adalah mulai pertemuan kosta atau tulang iga ke bawah. Nah, itu disebut dengan nyeri punggung bawah. Istilahnya nyeri punggung bawah atau disebut dengan LBP gitu. Ya. Apa terbatas cuman di bagian punggung atau kalau dia ada nyeri sampai kaki juga bisa dibilang low back pain dok? Iya bisa. Bisa ya. Ya, karena kan kalau LBP itu kenanya kan di bawah tulang iga ya, kalau bahasa umumnya di bawah tulang iga ke bawah. Ya. Berarti nanti kenanya penjalaran istilahnya klinisnya atau simptomnya atau gejalanya nanti bisa dirasakan sampai ke ujung kaki gitu. Oke. Nah, terkait pemikiran masyarakat nih dok tentang low back pain atau nyeri punggung bawah ini yang selalu dikaitkan dengan saraf terjepit. Apakah benar dok selalu penyebabnya ini saraf terjepit atau ada penyebab lain dok dari LBP ini? Ya gini ya, disebut dengan LBP atau low back pain atau nyeri punggung bawah itu kita harus bisa membedakan dulu. Nah, kalau kita lihat dulu LBP nyeri punggung bawah kan lapisan badan kita kan mulai kulit, otot, ligamen, tulang dan ada saraf di situ. Iya, betul. Nah, nanti kita bedakan. Nah, semua nyeri pinggang bagian bawah disebut LBP dulu. Nah, sekarang penyebabnya yang mana? Kalau otot, nah berarti ototnya yang kena. Kalau tulang sama ligamennya berarti tulang sama ligamen yang kena. Nanti ada istilah nanti yang kena sarafnya atau disebut dengan kalau bahasa klinis saraf spinal lah. Ada juga nyeri pinggang yang disebabkan oleh organnya sehingga disebut dengan nyeri penjalaran atau radiated pain gitu ya. Nah semua nyeri yang dirasakan di bagian tulang iga ke bawah maka disebut dengan LBP atau low back pain gitu ya. Oke, ini pencerahan buat kita semua bahwa nyeri punggung bawah itu nggak hanya disebabkan oleh saraf terjepit. Tadi macam-macam, ada bisa otot, organ-organ sekitarnya ya dok ya. Nah mungkin bisa dikasih penjelasan juga nih dok. Mungkin ada khasnya kalau misalnya karena nyeri otot ada beda gitu nyerinya kalau pasti ada bedanya ya. Simptomnya nanti kan diberikan. Iya, dok. Nah, misalnya kalau kena pada ototnya, nah mulai kulit dan ototnya yang ada di bagian di bawah koste itu maka dia nyerinya. Nah, nyeri pasien itu kan sifat nyerinya di mana? Lokal dia ya. Lokal
rasanya tumpul, tidak menyebar sampai ke ujung kaki gitu. Karena kan ototnya aja kena. Iya benar dok. Jadi cuma di sekitar situ aja. Pasti dia sifatnya akut dia. Nah, tidak perlu diobati, kadang-kadang dia bisa hilang dengan sendirinya. Atau dipijat aja sudah hilang. Lebih enak biasanya dok ya. Ya itu ototnya aja ya. Nah kalau misalnya kita bedakan lagi ke dalam lagi otot, habis itu ada ligamen dan tulang kan gitu ya. Nah itu nyerinya sama juga lokal dia, terus sifatnya tumpul ya, bersifat akut dia juga, dan kadang-kadang dia menjadi kronis. Tetapi kalau dipijat ya tidak mungkin akan membaik dia. Membedakan dengan yang otot tadi dok ya. Membedakan yang otot tadi. Nah kalau misalnya kenanya pada ligamen dan tulang, itu banyak faktor yang menyebabkan. Misalnya karena ada infeksi di bagian tulangnya. Terus karena ada perubahan dari struktur tulangnya. Bisa juga disebabkan karena ada kelainan genetika. Ya itu garis besar aja ya. Misalnya contoh gini, orang kena dengan tulang dan ligamennya, misalnya yang sering umum kita dapatkan dipraktekkan atau di poli, mungkin datang ke IGD ya, pada penyakit-penyakit misalnya karena spondilosis ya, spondilosis atau spondilistesis ya, listesis yang seringnya. Kalau spondilistesis berarti terjadi pergeseran pada tulangnya ya. Bila pergeseran pada tulangnya, pasti dia kena di daerah tulang dan ligamennya. Tapi kalau dia sampai derajatnya dia lebih tinggi lagi sehingga mengenai sarafnya, jadi dia akan memberikan gejalanya tidak lokal aja karena sudah kena sarafnya, sehingga memberikan gejala sampai rasa kesemutan, kebas, dia menjalar ya, dia menjalar sampai ke ujung kakinya. Ya mirip dengan saraf kejepit karena sarafnya sudah kena, jadi ya termasuk saraf kejepit. Tapi kalau dia belum kena sarafnya, dia tidak terjadi penjalaran. Misalnya itu dia. Ya. Tulang dengan ligamen ada juga disebut dengan spondylosis ankylosis ya, atau terjadi pengapuran pada tulang. Itu penyebabnya bukan karena apa ya. Itu memang genetika dia, ada faktor keturunan dari orang tuanya atau genetika yang menyebabkannya. Dia akan mengalami sakit seperti itu. Sering dikeluhkan pada saat pasien-pasien baru bangun tidur, dia nyeri sekali. Kadang-kadang pasiennya bangun pada malam hari, dia merasa nyeri karena nyerinya gitu. Nah, ada juga yang disebabkan dengan istilahnya tulang kropos ya, osteoporotik pada sendinya itu. Nah ini yang dia datang dengan kita tidak nyeri pasiennya, tahu-tahu pada suatu saat dia nyeri mendadak gitu. Nyeri mendadak, setelah kita lakukan pemeriksaan terjadilah tulang patah, rapuh. Udah rapuh ya. Tulangnya sudah rapuh, maka disebut dengan kerapuhan tulang ya. Sama juga kalau dia sekedar tulangnya aja, jadi sifatnya lokal dia, tidak menjalar. Tapi kalau sudah kena radiknya atau disebut saraf spinalnya, saraf tulang belakangnya, dia akan menjalar sampai ke bawah kaki. Jadi dia akan bisa menjadi saraf kejepit. Sarafnya juga kena bisa. Tapi kalau sarafnya belum kena, dia belum menjalar. Di situ aja ya, lokal aja, tapi dia sifatnya akan menjadi kronik dia gitu. Ini ilmu yang luar biasa sekali ya, karena ya itu tadi penyebab nyeri punggung bawah tidak merta-merta ya saraf terjepit. Mungkin awalnya awalnya dari tulang belakang atau persendian aja, tapi bisa jadi menjalar kena juga di saraf kayak gitu dok ya, atau memang terbatas di otot saja. Iya, kita lanjutin lagi ya. Tadi tulang dan sendinya ya. Tulang ada lagi ternyata. Sekarang kan bicara sarafnya. Benar. Sarafnya. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Ya, kalau sarafnya kena, nah gejalanya dia beda. Yang tadi kan tumpul, ini tajam kayak ditusuk-tusuk, kayak di iris, kesemutan, terbakar. Dia menjalar, pasti dia menjalar. Kalau saraf kena, dia pasti menjalar sampai ke ujung saraf itu. Itu teori di saraf kan gitu. Di mana dia pangkalnya kena sampai ujungnya dia akan mengalami
simptom atau gejala gitu. Misalnya yang kita bilang tadi ANP ya, noctus profusus ya. ANP atau pergeseran bantalan dari sendi. Nah, sehingga karena ada tekanan dia di situ. Banyak penyebabnya itu ya. Misalnya karena dia pasien ngangkat terlalu berat itu. Salah satu ya, salah satunya. Makanya kurangi angkat-angkat beban yang berat biar gak kena ANP atau saraf kejepit deh. Nah, gejalanya ini khas dia. Pasti ada gejala kalau batuk, ya kalau pasiennya batuk kita tanya batuk nyeri nggak? Ya dok, iya pasti nyeri tulang belakangnya. Dia merasa nyeri menjalar gitu sampai ke tulang belakang terus ke ujung kakinya. Nah terus nyerinya radikular ya, karena kena radik ya, radikular. Jadi nyerinya mulai pangkal tulangnya sampai ke ujung kakinya. Nah itu pasti udah kena sarafnya, sarafnya pasti kejepit kan betul, gitu. Betul. Ini garis besarnya aja. Ada juga kadang-kadang pasien itu kena di daerah piriformis ya. Biasanya, nah ini yang kita sering dapatkan pasien mengeluh kalau duduk dok saya nggak tahan lama, nyeri pantat gitu dia. Saya semakin nggak nyaman dok. Iya, kalau duduknya bingung dia. Kalau kelamaan duduk ya, kan lama. Banyak pasien-pasien kita LBP datang. Berobat ke praktek karena nunggunya lama jadi benar. Dia bingung duduknya. Iya benar dong. Posisinya berubah-ubah, lagi dia bangun, lagi duduk, sudah gitu lagi pindah tempat. Nah pokoknya kayak orang gelisah gitu. Benar. Nah itu piriformis biasanya di antara tulang panggul dan saraf yang masuk ke tulang panggul itu. Jadi mulai daerah pantat ya daerah pantat menjalar sampai ke ujung kakinya dia merasa kesemutan pokoknya gitu. Nah itu daerah piriformis. Ada juga daerah facet sambungan antara tulang dengan pubis ya. Sering banyak di situ. Daerah situ yang kena sehingga pasiennya akan mengeluh nyeri pinggang. Ya, kalau sudah kronis kita susah juga ya. Ya gitu. Itu ya, itu bagian kecil dari bagian kecil dari jenis nyeri pinggang ya. Karena nyeri pinggang itu banyak penyebabnya. Tadi mulai kulit, otot, habis itu ligamen, dengan tulangnya, sarafnya. Ada yang satu lagi. Organ. Nah itu organ ya. Orang sering juga mengeluh nyeri di daerah tulang belakang, apa namanya punggung bawah ya, tulang belakang. Misalnya contoh kalau orang sakit ginjal. Iya benar. Kan bisa juga. Ya, datang dengan kita dengan nyeri di punggung bawah, bagian belakang, nyeri dia pasiennya. Nah, kita analisis pasiennya apakah dia benar-benar nyeri di daerah mana. Jadi kita suruh nunjukin di daerah mana nyerinya, tahu-tahu kenanya di persis di bawah tulang iga, kita ketuk di situ pasiennya nyeri. Ya, terus ada lagi nyeri pada daerah tulang belakang, bagian punggung belakang, misalnya sakit apa? Kan organ di situ ada organ appendicitis ya banyak. Terus ada organ uterus, ada organ-organ yang lainnya ya daerah situ kan, sehingga pasien itu kan nyeri di situ. Gitu ya. Ada juga nyeri daerah tulang belakang, tapi tempatnya bukan di situ, tempatnya di tempat yang lain, tetapi nyerinya nyeri antaran dirasakan di tulang belakang gitu. Jadi bukan daerah situ sebenarnya dia sakitnya di tempat yang lain, tapi nyerinya di daerah terasanya situ. Di bagian situ ya dok ya. Nah luar biasa banget nih ilmu yang sangat-sangat luar biasa kita dapatkan langsung dari narasumber kita, bahwa itu tadi gak terbatas di saraf terjepit saja, terus kita juga bisa bedain sebenarnya dok ya tadi kalau misalnya otot nyerinya seperti apa, misalnya tadi kayak kalau otot dia lebih terlokalisir nyerinya tumpul gitu. Sedangkan kalau sudah terkena saraf itu sudah ada penjalaran. Pasti gitu. Kalau saraf itu pasti penjalaran ya sesuai dengan di mana kenanya, ujungnya di mana, dia akan sesuai. Ya kayak listrik konsletnya sampai di batas mana. Betul. Dia sarafnya, dia radikuler lah disebutnya. Iya benar-benar dok. Selain itu dok, kan sebenarnya kalau pasien-pasien IGD yang sering datang dengan keluhan nyeri punggung ini kan
tidak hanya pasien-pasien usia lanjut, Iya. usia muda juga bisa dok ya. Iya, iya. Usia produktif memang masuk ini dok ya. Iya. Populasi yang paling banyak. Banyak. Menurut survei paling banyak di atas umur 40 tahun. di atas 40 tahun. Ya, iya. kan tergantung juga aktivitasnya ya. Misalnya kalau misalnya nyeri otot aja ya. Iya. Itu banyak terjadi karena kerjaan. Misalnya orangnya duduk terus, gak bangun-bangun, seharian duduk. Nah akhirnya pinggangnya menjadi pinggangnya menjadi nyeri. Iya, betul. Ya, karena postur tubuhnya. Posisinya ya, dok ya, posisi duduk, posisi misalnya pas dia kerja kurang tepat dok gitu, ya. Seperti itu, ergonomis duduknya kurang ya, ergonomis. Terus orangnya gemuk, perutnya buncit, nah itu pasti sakit. Aduh, kok saya terasa tersentil ya dok. Ya termasuk dokternya juga. Kayak gitu. Berat badan juga jadi gemuk ini itu ya, kan berat badan, benar. terus hamil, Iya, benar. terus olahraga yang salah gerak, juga tidak bisa sesuai. menyebabkan nyeri. Banyak itu untuk daerah ototnya doang. Iya, Itu, dok. ya. Tadi ada masuk pertanyaan dok. Iya. Kok orang-orang yang nge-gym itu bisa kena HNP berarti dok? Bisa, kalau dia salah posisi, caranya. Kan makanya kan kalau contoh kecil aja, misalnya ngangkat. Kalau kita salah ngangkat, itu orang bisa LBP loh, bisa kena HNP. Benar. Tapi ada cara prosedur ngangkat yang benar. Nah, contoh misalnya kita lihat aja lah secara kilas, mengapa orang angkat besi tidak pernah kena LBP? Angkat berat itu. Iya. Angkat besi. Kan mana pernah dia kena LBP toh? Gak ada dah atlet itu kena LBP. Nah, karena dia sudah benar cara ngangkatnya kan. Iya, benar. Ya dia jongkok dulu, habis itu ditaruh di sesuai prosedur lah caranya. Tetapi kalau kita tukang ngangkatnya kan bungkuk langsung ngangkat ke atas. Ya, seharusnya dia ngangkatnya kan jongkok dulu, habis itu diangkat, terus baru dia bangun. Nah, kalau kita melengkung langsung ngangkat kayak gitu kan, nah itu menyebabkan orang akan menjadi LBP. Gitu. Makanya jangan serta-merta saraf terus yang disalahin, padahal mungkin berat badannya yang salah, posisinya yang salah dok ya. Banyak faktor yang menyebabkan orang kena LBP. Ini bicara LBP dulu, betul. Karena LBP itu nanti kita bedakan lagi. Seperti tadi empat yang mana kenanya orang ini sebenarnya gitu. Oke dok. Tadi kan udah macam-macam nih dok dijelaskan penyebabnya, sehingga sebenarnya kita nggak bisa juga serta-merta mendiagnosis diri sendiri. Oh ini paling saya kena otot aja gitu. Tetap kita harus memeriksakan diri dok ya. Kalau misalnya udah minum obat kok tidak berkurang, dipijat misalnya tidak berkurang, nggak ada salahnya kalau memeriksakan diri ke ahlinya, yaitu dokter ya dok ya. Oke. Untuk penanganan low back pain dok, apakah cukup dengan minum obat anti nyeri saja atau ada penanganan lain? Ya kan sekarang tergantung yang tadi, yang penyebabnya yang tadi ya. Kalau misalnya kenanya ototnya aja ya, bisa kita lakukan misalnya, tapi garis besar aja deh ini ya. Penanganan penyakit nyeri ya. Itu kan ada penanganan sifatnya konservatif dulu ya. Apa itu konservatif? Obat-obatan dengan memberikan obat-obatan. 1 dengan memberikan obat-obatan, 2 dengan memberikan fisioterapi, 3 edukasi kan konservatif gitu ya. Nah, kalau memberikan obat-obatan seperti yang dikatakan tadi ya obat anti nyeri dikasihkan ya. Tergantung sekarang tingkat nyerinya kan gitu. Tingkat nyeri yang mana sesuai dengan anti nyerinya yang mana kan gitu. Ada namanya pasnya berapa kan gitu. Penilaian nyerinya. Penilaian nyeri 0 sampai 10 itu loh. Yang ringan, sedang, berat. Nah, nanti obat-obatan anti nyerinya kan disesuaikan dengan situ. Terus kita lakukan fisioterapi boleh lah. Fisioterapi kan macam-macam ya. Macam-macam. Ini garis besar aja, misalnya fisioterapi digunakan dengan diatermi lah. Kalau akut kita gunakan dengan dikompres misalnya dengan air dingin. Kalau kronis kita dengan air hangat seperti itu. Atau dikasih pemanas dengan super laser dengan yang pokoknya pemanas lah. Dipanasi, prinsip dasarnya dipanasi gitu. Atau dilakukan
apalagi tuh di fisioterapi kan banyak gitu ya alat-alat yang ya, pada prinsip dasarnya dia ada diatermi, ada dia hipertermi kan gitu ya, ada pendinginan, ada pemanasan, ada gerakan nanti stretching kan dikasih di fisioterapi seperti itu. Terus ada edukasi ya, ingat ya, edukasi ini penting buat si pasien ya, seperti tadi selama dia mengalami nyeri punggung belakang, apa yang dia harus lakukan pada pasien itu sendiri. Nah kalau edukasinya kurang kan dia nggak ngerti nanti. Kalau nyeri moro-moro di rumah kerja gitu ya. Tetap melanjutkan. Ya, seharusnya dia harus istirahat. Nah edukasinya. Anda kenanya misalnya nyeri punggung karena otot, harus istirahat. Berapa lama istirahat? Ya kurang lebih 6 hari lah itu. Nah kalau misalnya kena yang lebih dalam lagi, kena ligamen dan tulangnya, ya kurang lebih 3 minggu atau 6 minggu gitu. Atau kena misalnya HNP, dia tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang mengangkat-angkat atau berat-berat selama 3 bulan istirahat total. Terus cara dia, kalau misalnya ototnya ya perbaiki ya, duduknya gimana, posisinya. Kalau dia misalnya pekerja, posisinya ya harus ergonomis ya. Kalau misalnya dia kerjanya buruh tani atau apa yang angkat-angkat ya cara ngangkatnya yang benar. Kalau dia olahraga sesuai dengan standar olahraga yang benar. Pokoknya sesuatu yang dikerjakan yang benar gitu ya. Diperbaiki. Iya, diperbaiki. Misalnya kalau dia gemuk, ya kita kurusin badannya. Nah kalau dia hamil kita nggak tahu ya. Tunggu sampai dia melahirkan ya. Benar-benar. Kalau gemuk agak sensitif nih dok, banyak yang tersinggung. Itu bisa ya seperti itu. Terus banyak ya, terus edukasinya banyak ya. Terus kita lakukan misalnya setelah dia nanti sudah nyerinya kurang, olahraga apa yang kita saranin. Misalnya bolehlah jalan santai dulu, bolehlah naik sepeda, bolehlah nanti renang. Itu kalau nyerinya sudah reda. Jangan pas nyeri melakukan seperti itu ya. Yang ada tambah nyeri. Ya gitu. betul. Itu yang penting edukasinya yang benar pada pasien itu. Ya. Mau nanya juga nih dok, tadi kan ada disebutkan kompres. Ini salah satu pertanyaan yang sering juga ditanyakan sama pasien. Kapan sebaiknya kita kompres dingin itu sebenarnya kapan, kompres panas itu kapan dok? Banyak ditanyain sama pasien. Ya sering kan, saya juga dipraktekkan sering ditanya seperti itu. Tapi kalau menurut beberapa buku, kalau dia nyerinya akut, terjadi udem ya bahasa awamnya bengkak seperti itu ya kita kompres dengan kompres dingin. Kalau misalnya sudah nyerinya lama, kita kompres dengan kompres hangat. Makanya kalau orang di fisioterapi kalau dia nyeri kronik kan pasti disinar. Dok, kapan saya disinar gitu ya, saya kan. Ya, gitu. Ada jangka waktunya nggak dok? Misalnya nyeri yang bengkaknya beberapa hari itu pakai kompres dingin atau dilihat dari bengkaknya aja dok? Atau ada hari misalnya sudah 3-4 masih 3 hari awal itu boleh kompres dingin, setelah itu kompres hangat gitu. Yang penting tahu dulu fasenya. Kan ada fase akut, fase kronik. Nah, kalau dia fase akut kita kasih kompres dingin. Kalau dia sudah kronik, sudah lama, dia kasih kompres hangat. Nah, fase akut itu sampai kapan ya? Sering orang bilang fase akut ya lebih kurang dari misalnya 3 bulan. Ada banyak definisi tentang fase akut ya, tergantung beda-beda. Ngambil ininya dari mana dok? Literaturnya. Tapi pada prinsipnya kalau dia fase akut baru deh kena gitu deh, ngomong baru kena, baru nyeri, sehari 2 hari nyeri, ya kita kompres dingin gitu loh caranya berpikir. Jangan kapan fase akut, saya bingung, saya orang awam ini, gitu. Kena seminggu ya sudah kompres dingin gitu, berarti itu baru kriterianya baru. Kalau sudah lama dia berlarut-larut, dipijat tidak mau baik, ya kalau bisa dikasih panas gitu. Dikompres panas, entar pakai apa ya? Kan banyak cara. Iya benar. Dan itu juga bisa dikerjain di rumah dok ya. Salah satu. Misalnya obat anti nyeri dibantu dengan kompres tadi. Jadi bisa dikerjakan di rumah, nggak perlu repot-repot mikir harus apa, padahal bisa dikerjain di rumah. Selain itu dok, tadi ada fisioterapi, tadi konservatif. Setelah itu apa lagi dok? Ya yang habis konservatif ya. Kalau tidak berhasil kita dengan konservatif,
kita saranin pasiennya kan sudah ada tadi dengan pengobatan, dengan fisioterapi kan gitu. Dan edukasi. Dan edukasi tidak berhasil ya, dia menjadi tambah memburuk. Nah, kita saranin untuk konsul ke dokter bedah. Bedah yang menangani spine atau tulang belakang gitu. Berarti sarafnya yang kejepit itu memang sudah permanen. Kalau sudah permanen tidak bisa ada perbaikan sama sekali atau gridnya sudah semakin memburuk. Biasa kita konsulkan ke dokter ortopedi atau kalau di saraf namanya red flag ya, tanda bendera red ya, tanda bahaya. Itu ada kriteria kapan kita harus LBP ini menurut ilmu saraf ya. Iya, Dok. Kapan pasien LBP kita harus konsulkan ke ortopedi ya. Itu harus sesuai dengan tanda-tanda kriteria itu. Red flag tadi ya. Red flag tadi ya, misalnya nyeri pinggang yang sudah ototnya mengecil. Atrofi. Kalau atrofi, nah itu artinya sudah motoriknya sudah melemah gitu ya. Kan kita periksa MO-nya. Nah, terus didapatkan ototnya melemah ya. Iya, Dok. Dan ini refleksnya kok menurun, ototnya sudah mengecil. Ya itu harus seperti konsulin sudah ke bagian ortopedi. Atau misalnya di situ ada tumor daerah tulang belakang, itu harus dapat konsul. Meskipun segera, baru kita temukan langsung kita konsul. Malah lebih bagus kalau misalnya segera, Dok ya. Dan ini juga menjadi ilmu ke kita bahwa tidak bisa juga menyepelekan nyeri punggung bawah, Dok ya. Kan penyebab tadi kan, penyebabnya yang mana. Betul. Dan tadi untuk bisa membedakannya tidak ada salahnya konsultasi ke yang ahlinya itu bisa ke dokter ya, Dok ya. Oke, ini luar biasa sekali ilmunya, tepuk tangan dulu untuk Dokter Made. Ilmu yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak, Dok. Untuk teman-teman sekalian, kalau misalnya mau konsultasi nih ke Dokter Made bisa ke Poli Saraf di Rumah Sakit Pelita Insani. Setiap hari apa, Dok? Setiap hari Senin sampai Sabtu. Jam berapa, Dok? Mulainya kita jam 3 ya. Jam 3 sore, jangan pagi. Jam belum 3 bangun sore sampai jam 5 sampai habis pasien deh. Kalau saya tidak ada pembatasan pasien. Pokoknya biasa. Sampai habis pasien. Kita nih utamakan kan pelayanan. Totalitas tanpa batas. Iya, kan gitu. Supaya orang puas sehingga rumah sakit kita menjadi lebih bagus. Amin. Iya, luar biasa. Hari ini kita dapat ilmu yang banyak banget tentang nyeri punggung bawah atau low back pain tadi yang macam-macam ternyata penyebabnya, bukan cuma saraf terjepit, ada penyebabnya, ada otot, ada ligamen, ada saraf spinal, terus ada organ-organ sekitarnya juga yang bisa menyebabkan nyeri punggung bawah, dan ternyata punya gejala dan ciri khasnya masing-masing gitu. Tapi tetap aja kita nggak boleh mendiagnosis sendiri. Nggak ada salahnya untuk memeriksakan diri ke yang ahlinya, yaitu dokter. Bisa ke Poli Dokter Made misalnya di Rumah Sakit Pelita Insani setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 3 sore mulainya, Dok ya. Oke. Ada closing statement, Dok, mungkin untuk teman-teman di rumah supaya tidak mengalami nyeri punggung bawah. Mungkin bisa disampaikan kamera, silahkan dipilih, Dok. Ya, terima kasih. Nah, saya cuma mau pesan aja. Kita itu kan satu pekerja ya. Berusaha hidup sesuai dengan sesuai dengan tatanan hidup kita yang baik. Jangan melakukan sesuatu tuh yang dipaksakan sehingga kita menjadi salah gitu. Misalnya duduk sesuai dengan ergonomis. Olahraga jangan sembarangan olahraga, sesuai dengan pola yang benar untuk olahraga. Ya, itu yang misalnya berat badan ya turunin berat badannya, atau yang pokoknya yang ideal lah, sehingga tidak menyebabkan kita menderita nyeri pinggang gitu. Itu yang penting sih sebenarnya, nyeri pinggang di situ tidak ada hubungannya nanti dengan makanan. Orang makanan kolesterol terus nyeri pinggang, nggak ada. Ya, khusus ya seperti itu tidak ada. Yang penting kita hidup sehat sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Ya, mudah-mudahan kita tidak bisa kena nyeri pinggang. Terima kasih banyak Dokter Made sudah meluangkan waktu di tengah
kepadatan jadwal dokter, sharing ilmu yang luar biasa, dan terima kasih untuk tim hari ini yang sudah hadir untuk terlaksananya podcast episode 5 kali ini. Untuk teman-teman di rumah, terima kasih banyak yang sudah selalu setia mendengarkan podcast Rumah Sakit Pelita Insani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.